Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang mengenai menentukan fungsi jika komposisi fungsi dan fungsi yang lain diketahui. Ya, sekarang kita masuk ke inverse dari komposisi fungsi. Jadi, fungsi inverse itu adalah pemetaan yang memiliki arah berlawanan dengan fungsinya. Jadi, misalkan suatu fungsi memetakan dari himpunan A ke B, maka yang dimaksud dengan fungsi inverse itu adalah fungsi yang memetakan dari B ke A. Seperti itu. Bisa ya, dapat bayangan. Nah, jadi misalkan suatu fungsi fx memiliki inverse, ini simbol inverse ya, f inverse x, dan gx memiliki inverse g inverse x, maka komposisi fungsi fx dan gx juga akan memiliki inverse. Jadi artinya kesimpulannya bisa kita buatkan bahwa jika fog inverse x itu sama dengan g inverse komposisi f inverse x, seperti itu. Atau GOF inverse X itu sama dengan F inverse komposisi G inverse X. Bisa ya, kira-kira dimengerti ya. Nah, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal. Diketahui di sini katanya fx-nya sama dengan 5x dikurang 1 dan gx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 3. Tentukanlah A FOG inverse X, B G inverse OF inverse X, C GOF inverse X, D F inverse OG inverse X. Oke, kita jawab satu-satu. Yang pertama, untuk yang A-nya adalah FOG inverse X. Maka kalau yang diminta FOG inverse X, ini kan kita belum dapat FOG X-nya kan begitu. Kamu harus tahu dulu lah tentunya FOG X-nya. Maka kita cari dulu FOG X-nya. FOG X itu kan sama dengan FGX. Nah, tuliskan fungsi fx-nya adalah fungsi fx-nya tadi 5x kurang 1. Jadi kalau yang diminta fgx, maka yang x-nya ini ganti menjadi 5 kali gx dikurang 1. Oke, 5 kali gx-nya tadi x kuadrat tambah 3 dikurang 1 sama dengan 5x kuadrat tambah 15 dikurang 1 sama dengan 5x kuadrat tambah 5. Ini sama dengan 5x tambah 14. Berarti ini kan FOG X. Sekarang yang diminta kan F inverse X-nya. Jadi misalkanlah di sini bahwa FOG X-nya itu sama dengan Y. Jadi ini bisa kita ganti. Ini kita ganti, tadi kan FOG X-nya jadi Y, maka Y sama dengan 5X tambah 14, kan begitu. Nah, setelah itu, ini tadi X kuadrat ya, 5X kuadrat tambah 14. Nah, kemudian tinggalkan di satu bagian itu hanya X, selain dari X itu kamu keluarkan. Maka yang ini biarkan di sini, yang 14 kamu gabung ke Y, maka dia menjadi Y dikurang 14 sama dengan 5X kuadrat. Oke, ini sama-sama dibagi 5 menjadi Y kurang 14 dibagi 5 sama dengan X kuadrat. Jadi kalau yang diminta itu X, maka X-nya sama dengan ini kan X kuadrat. Kebalikan dari kuadrat itu kan akar nih, maka kita buat plus minus akar dari
Y kurang 14 per 5. Kenapa harus plus minus? Ibaratnya seperti ini. Kalau akar dari 4 itu kenapa itu kan sebenarnya plus minus 2 kan begitu. Kenapa? Positif 2 dikali positif 2 hasilnya 4. Negatif 2 kali negatif 2 kan hasilnya 4 juga kan begitu. Jadi seperti ini kita buat plus minus 2. Jawabannya sebenarnya seperti itu. Gitu ya. Oke. Jadi tadi di sini kita perolehlah bahwa X-nya itu sama dengan plus minus akar dari Y kurang 14 ditambah 5. Kok ditambah 5? Plus minus akar dari Y kurang 14 dibagi 5. Nah, kemudian kita tuliskan jadi FOG inverse X itu sama dengan masih Y dulu ya. Y sama dengan plus minus akar dari Y kurang 14 per 5 atau itu sama saja dengan FOG inverse X menjadi plus minus akar dari Y kurang 14 per 5 seperti itu. Jadi intinya sih sebenarnya kamu ubah dia menjadi X sama dengan seperti itu. Gitu ya. Oh ya, di sini kalau ini sudah X. Tadi kan kalau ini Y, maka di sini juga Y. Jadi kalau di sini sudah X, maka ini juga sebenarnya harus X juga. Maka dia menjadi X. Nah, jadi jawabannya adalah plus minus akar dari X kurang 14 dibagi 5. Seperti itu. Sekarang yang B. Yang B-nya kan yang diminta adalah G inverse komposisi F inverse X. Seperti itu. Nah, berdasarkan sifatnya yang sudah kita ketahui tadi bahwa FOG inverse X itu sama dengan G inverse OF inverse X. Jadi ini bisa kita buat bahwa G inverse OF inverse X itu sama saja dengan FOG inverse X. Seperti itu. Itu sama. Nah, kita kan tadi sudah peroleh di A untuk FOG inverse X-nya. Jadi FOG inverse X-nya tadi kan adalah plus minus akar dari X kurang 14 per 5. Jadi sama saja bahwa G inverse OF inverse X itu sama dengan plus minus akar dari X kurang 14 dibagi 5. Selesai. Ya. Hanya diubah-ubah saja bentuknya. Sekarang yang bagian C. Yang bagian C tadi yang diminta adalah GOF inverse X. Nah, seperti biasa berarti kita cari dulu GOF X-nya. Nah, oke. Berarti kita tulis dulu GX-nya. Oh, jelas dulu ya. Yang kita cari pertama adalah GOF X-nya. Ini yang kita cari. GX, ini kan yang pertama kan. GX-nya tadi X kuadrat ditambah 3 tambah 3. Jadi kalau GOF X berarti ini menjadi Fx kuadrat ditambah 3. Berapa tadi Fx-mu? Fx kita tadi adalah 5x kurang 1. 5x kurang 1 kuadrat ditambah 3. Kalau kamu ingin melakukan secara manual bahwa 5
X kuadrat kurang 1 itu berapa? Itu artinya kan 5, bisa artinya gini, 5x kurang 1 kuadrat itu kan sama dengan 5x kurang 1 kali 5x kurang 1, seperti itu. Nah, apakah ini harus langsung kita selesaikan? Bisa iya, bisa tidak. Tapi karena ini kita bisa mencari inverse-nya, ini bisa langsung kita buat aja bahwa GOFX-nya itu menjadi 5x kurang 1 kuadrat ditambah 3. Langsung di sini aja. Artinya ini nggak usah kamu uraikan, kan seperti itu. Karena kalau kita uraikan juga sebenarnya akan balik-balik ke situ lagi pengerjaan kita, karena akan kita sederhanakan lagi seperti itu. Jadi kita peroleh bahwa GOFX-nya sama dengan 5x kurang 1 kuadrat ditambah 3, seperti yang tadi. Misalkanlah GOFX-nya itu sama dengan Y, maka persamaan yang di atas ini menjadi Y sama dengan 5x kurang 1 kuadrat ditambah 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini kita geser menjadi Y kurang 3 sama dengan 5x kurang 1 kuadrat. Kan begitu. Nah, jadi ini bisa kita buat menjadi, ini kan di sini kan kuadrat, ini kan tidak ada nih kuadratnya. Jadi supaya ibaratnya seimbang, maka kedua-dua ruasnya itu kita buatkan dengan akar gitu. Jadi yang Y kurang 3 ini menjadi akar dari, ini kan plus minus Y kurang 3, akar dari 5x kurang 1 kuadrat. Akar ketemu dengan kuadrat, berarti kan dia saling mengeliminasi kan, maka hasilnya menjadi 5x kurang 1. Ngerti nggak sih? Artinya begini, akar dari 5x kurang 1 kuadrat. Ini kan kuadrat dengan akar itu kan saling eliminasi toh, saling berkebalikan kan begitu. Maka yang tinggal menjadi 5x dikurang 1. Nah, jadi bisa kita buat menjadi yang ini, yang negatif 1 keluarkan menjadi plus minus akar Y kurang 3, ini di luar ya, tambah 1 sama dengan 5x. Maka x-nya sama dengan plus minus akar dari Y kurang 3, akar dari Y kurang 3 ditambah 1, ini kan 5x menjadi x, berarti kan dibagi 5, seperti itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa GOF inverse Y sama dengan plus minus akar dari Y kurang 3 tambah 1 per 5. Nah, kalau kita kembalikan Y-nya menjadi X, maka GOF inverse X, ini kan Y-nya sudah berubah menjadi X, maka ini juga harus menjadi X, plus minus akar dari X kurang 3 tambah 1 per 5, seperti itu. Nah, itu yang bagian C-nya. Sekarang yang bagian D. Yang bagian D yang diminta adalah F inverse OG inverse X.
Nah, lihat seperti di awal. Nih, GOF inverse X itu sama dengan F inverse OG inverse X. Jadi ini sebenarnya F inverse OG inverse X itu kan sama saja sebenarnya dengan GOF inverse X. Yang mana itu sudah kita peroleh di bagian C. Maka sama saja jawabannya plus minus akar dari X kurang 3 tambah 1/5. Seperti itu. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Ibu harap masih dimengerti. Silahkan dipahami dan dipelajari dengan baik. Catat di bukumu dengan rapi. Dan nanti Ibu akan berikan beberapa soal untuk pendalaman materinya. Terima kasih untuk perhatian kita semuanya. Selamat pagi.